Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 12 MIPA 4 akan membahas tentang pahlawan integrasi di Indonesia. Apakah itu pahlawan nasional? Nah, menurut UU nomor 20 tahun 2009, pahlawan nasional adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah NKRI, yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara. Perlu kita ketahui bahwa hingga tahun 2017 jumlah tokoh yang diangkat menjadi pahlawan nasional adalah 173 orang. Nah, maka dari itu kita tidak akan membahas dari semua pahlawan tersebut. Di sini kami akan membahas beberapa pahlawan nasional atau tokoh yang memiliki jasa dalam mewujudkan integrasi bangsa Indonesia. Nah, apa sih integrasi itu? Integrasi nasional adalah suatu upaya untuk mempersatukan atau menggabungkan berbagai perbedaan pada kelompok budaya atau kelompok sosial di dalam satu wilayah sehingga membentuk suatu kesatuan yang harmonis di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Di sini kita akan membahas beberapa pahlawan integrasi. Yang pertama, pahlawan nasional dari Papua. Terdapat 3 tokoh pahlawan integrasi dari Papua, yaitu ada Frans Kaisepo, Silas Papare, dan Martin Inde. Yang kedua, para raja yang berkorban untuk bangsa. Pada subbab ini kita akan membahas 2 tokoh, yaitu Sultan Hamengkubuwono IX dan Sultan Syarif Qasim II. Yang ketiga, tokoh yang mewujudkan integrasi melalui seni dan sastra. Tokoh tersebut adalah Ismail Marzuki. Dan yang keempat adalah perempuan pejuang. Tokoh ini yang dimaksud adalah Opu Daing Risaju. Frans Kasiepo merupakan seorang gubernur provinsi Papua yang keempat, yaitu pada tahun 1964 hingga tahun 1973. Ia lahir di Belanda pada 10 Oktober 1921 dan meninggal di Papua pada 10 April 1979. Kini beliau diabadikan dalam uang Rp10.000 yang memperlihatkan Frans Kasiepo. Perjuangan beliau antara lain adalah mempopulerkan lagu Indonesia Raya di Papua, berperan dalam pendirian Partai Indonesia Merdeka atau PIM, anggota delegasi Papua dalam konferensi Malino di Sulawesi, menentang pembentukan Negara Indonesia Timur atau NIT. Beliau juga berperan merancang pemberontakan rakyat Biak melawan Belanda. Beliau juga sempat menolak menjadi ketua delegasi Nederland New Guinea ke KMB yang menghasilkan irian sebagian dari Indonesia atau ISI. Akhir dari perjuangan beliau, Kasiepo berupaya agar penentuan pendapat rakyat atau PEPRA bisa dimenangkan, sehingga akhirnya Papua dapat menjadi bagian dari Republik Indonesia. Dua, Silas Papare. Silas Papare merupakan seorang pejuang penyatuan Irian Jaya yang merupakan pahlawan nasional juga. Beliau lahir di Serui pada 18 Desember 1918, meninggal di Serui pada 7 Maret 1973. Perjuangan beliau adalah membentuk Komite Indonesia Merdeka atau KIM. Dianggap mempengaruhi Batalion Papua sehingga beliau mendirikan Partai Kemerdekaan Irian, membentuk Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta. Dan pada tahun 1962 beliau mewakili Irian Barat duduk sebagai anggota delegasi RI dalam perundingan New York yang menghasilkan Belanda mengembalikan Papua ke Indonesia.
3. Martin Inde. Martin Inde merupakan putra Papua. Beliau juga termasuk pahlawan nasional. Seorang anggota polisi Hindia Belanda, namun sebelum Jepang masuk ke Indonesia. Lahir di Depapre pada Maret 1917, meninggal di Jayapura pada 7 Juli 1986. Perjuangan beliau antara lain adalah sejak 1946 menjadi Ketua Partai Indonesia Merdeka atau PIM, memimpin aksi protes yang didukung oleh delegasi 12 kepala suku, yaitu Belanda ingin memisahkan Papua dari Indonesia. Yang ketiga adalah memperjuangkan Papua masuk ke wilayah Indonesia di New York. Nah, sekian adalah pahlawan-pahlawan nasional dari Papua yang bisa kita teladani semangat juangnya. Para raja yang berkorban untuk bangsa. 1. Sultan Hamengkubuwono ke-9. Beliau dinobatkan menjadi Raja Yogyakarta pada tahun 1940. Sejak awal kemerdekaan, beliau memberikan banyak fasilitas bagi pemerintah Republik Indonesia yang baru terbentuk untuk menjalankan roda pemerintahan. Beliau juga menolak tawaran Belanda yang akan menjadikannya raja seluruh Jawa saat agresi militer Belanda kedua berlangsung. 3 minggu setelah proklamasi, Sultan Hamengkubuwono menyatakan Kerajaan Yogyakarta adalah bagian dari NKRI. Pada tanggal 19 Agustus, ia mengirim pesan ucapan selamat kepada Soekarno-Hatta atas terbentuknya NKRI. Lalu pada 20 Agustus, beliau kembali mengirimkan pesan dengan tegas menyatakan berdiri di belakang Presiden dan Wakil Presiden. Pada tanggal 5 September, Sultan Hamengkubuwono IX memberikan amanat bahwa 1. Ngayogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari Republik Indonesia. 2. Segala kekuasaan dalam negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dan urusan pemerintahan berada di tangan Hamengkubuwono ke-9. Lalu raja yang kedua adalah Sultan Syarif Qasim II. Beliau dinobatkan menjadi Raja Siak Indrapura pada tahun 1915 ketika berusia 21 tahun. Setelah mendengar proklamasi, Sultan segera mengirim pesan kepada Soekarno-Hatta menyatakan kesetiaan dan dukungan. Beliau juga menyerahkan harta senilai 13 juta gulden, setara dengan 1,47 triliun untuk membantu perjuangan Republik Indonesia. Beliau juga membentuk Komite Nasional, TKR, dan Barisan Pemuda Republik di Siak. Sultan Syarif Qasim II mengadakan rapat umum di istana serta mengibarkan bendera merah putih dan mengajak raja-raja di Sumatera Timur lainnya agar turut memihak Republik. Setelah revolusi, ia kembali mengirimkan 30% hartanya berupa emas kepada Presiden Soekarno di Yogyakarta. Beliau juga menolak Van Mook, yaitu Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang akan mengangkatnya sebagai Sultan Boneka Belanda. Akhirnya, karena sikap nasionalisme Sultan Syarif Qasim II mempunyai gelar sendiri dari pemerintah Indonesia sebagai pahlawan nasional atas jasa-jasanya. Pahlawan yang mewujudkan integrasi melalui seni dan sastra. Ismail Marzuki lahir pada 11 Mei 1914 di Kuitang, Senen, Batavia, Hindia Belanda, atau sekarang yang dikenal dengan Jakarta. Meninggal pada 25 Mei 1958. Profesinya yaitu sebagai seorang musisi. Tahun aktifnya antara 1931 sampai 1958. Karirnya dalam bidang musik sangatlah banyak. Ismail Marzuki mulai debutnya di bidang musik sejak usia 17 tahun. Tahun 1931,
Ismail Marzuki menciptakan lagu untuk pertama kalinya, yang berjudul Osarina. Pada 1935, beliau mengeluarkan karya dalam bentuk keroncong berjudul Keroncong Serenata. Tahun 1936, Ismail Marzuki bergabung dengan Perkumpulan Orkes Musik Lev Java. Tahun 1937, beliau memunculkan lagu-lagu yang mengambil latar belakang hikayat 1001 Malam berjudul Kasim Baba dan menciptakan gubahan lagu Keroncong Sejati. Tahun 1938, Ismail Marzuki mengisi ilustrasi musik film berjudul Terang Bulan. Tahun 1939, beliau mengeluarkan ciptaan sebanyak 8 buah lagu. Perjuangan Ismail Marzuki sesudah kemerdekaan Indonesia ditunjukkan sebagai pencipta lagu-lagu perjuangan. Lagu-lagu tersebut berkisah tentang jiwa kepahlawanan Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Contohnya antara lain seperti Rayuan Pulau Kelapa yang diciptakan tahun 1944. Pada tahun 1946, beliau juga menciptakan lagu, yaitu Halo Halo Bandung, Selendang Sutra, dan Sepasang Mata Bola. Akhir perjuangan Ismail Marzuki yaitu ketika beliau tutup usia pada umur 44 tahun 25 Mei 1958 di kediamannya kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat karena penyakit paru-paru yang dideritanya. Perempuan pejuang Opu Deing Siraju. Opu Deing Siraju merupakan seorang wanita asal Sulawesi Selatan yang menjadi pahlawan nasional Indonesia. Dengan nama kecil Famajah, lahir tahun 1880 di Palopo, meninggal pada 10 Februari 1964. Perjuangan, peran yang ditampilkan Opu Deing Siraju sangat besar melawan tentara nikah. Dirinya membangkitkan dan memobilisasi pemuda. Beliau menjadi anggota PSII cabang Parepare Sulawesi Selatan pada tahun 1927. Lalu pada 14 Januari 1930, beliau mendirikan cabang PSII di Palopo dan menjadi ketuanya. Dan sempat ditangkap kontrolir Belanda di Masamba atas tuduhan menghasut rakyat dan dipenjara selama 1 tahun. Pada 1933, Opu Deing Siraju menghadiri Kongres Serikat Islam Indonesia di Batavia. Tapi, karena kegiatan-kegiatannya dianggap semakin membahayakan pemerintahan kolonial, jadi pada tahun 1938, beliau kembali dihukum penjara dan kerja paksa selama 14 bulan. Tahun 1945 sampai 1949 atau ketika era revolusi fisik, beliau menjadi sasaran tangkap nikah dan disiksa sampai tuli di penjara Bajo. Akhir perjuangan Opu Deing Siraju yaitu ketika beliau tutup usia pada usia 84 tahun pada 10 Februari 1964. Pemakamannya dilakukan di perkuburan Raja-Raja Lokwe di Palopo. Atas jasa-jasa Opu Deing Siraju, beliau mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan nasional dan tanda kehormatan Bintang Mahaputra Adi Pradana. Sekian dari kami, semoga materi yang telah kita paparkan mudah dipahami dan kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.